Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Syekh Mufid ditanya apakah kepala Imam Husain alaihissalam dapat berbicara. Beliau menjawab, tidak ada berita dari para imam. Namun Al-Quran menjelaskan pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa saja yang dahulu mereka kerjakan. Ibnu Ziyad memerintahkan agar kepala Imam Husain alaihissalam diarak di jalanan kota Kufah. Di tengah beragam kabilah, Zaid bin Arqam menuturkan, kepala suci para syuhada lewat di sampingku. Saat itu aku sedang duduk. Manakala tiba di hadapanku, terdengar kepala suci Imam Husain melantunkan ayat suci. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Demi Allah, bulu kuduku berdiri mendengar ayat itu. Lalu aku berseru, demi Allah, hai para putra Rasulullah, kisah kepalamu lebih mengherankan dan lebih mencengangkan. Tatkala berhenti di samping biara, seorang pendeta meletakkan kepala Imam Husain alaihissalam dalam kotak. Sementara, menurut riwayat Kutub Rawandi, kepala suci itu ditancapkan di mata tombak, dan mereka duduk melingkar untuk menjaganya. Mereka menghabiskan malam hari dengan meneguk minuman keras. Kemudian mereka mengeluarkan makanan dan sibuk melahapnya. Tiba-tiba mereka melihat sebuah tangan keluar dari dinding biara. Lalu dengan pena dari besi, tangan itu menuliskan syair berikut. Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Mereka kontan sangat ketakutan. Sebagian mereka lalu berdiri untuk mengambil pena itu. Namun tiba-tiba pena itu lenyap begitu saja. Saat mereka kembali melanjutkan pekerjaannya, pena itu lagi-lagi muncul dan menuliskan syair berikut. Tidak, demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang sangat dahsyat. Tangan itu kembali muncul dan menuliskan, mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan hukum Alkitab, yaitu Al-Quran. Melihat kejadian itu, mereka tidak lagi berselera untuk makan. Mereka bergegas tidur saking ketakutan. Tengah malam, seorang pendeta mendengar suara ratapan. Pada saat yang bersamaan, pendeta itu juga mendengar seorang yang sedang bertasbih. Ia segera bangkit dan mengeluarkan kepalanya di jendela. Tak jauh darinya terlihat sebuah kotak yang diletakkan di samping dinding. Seberkas cahaya terang memancar. Lalu secara sekelompok para malaikat turun dan mengucapkan, salam sejahtera bagimu, wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu, wahai Aba Abdillah. Sholawat dan salam Allah bagimu. Melihat kejadian itu, pendeta terkejut dan ketakutan bukan main. Ia menunggu dengan sabar hingga datangnya waktu subuh. Setelah tiba waktu subuh, ia keluar dari biara dan bertanya, apakah isi kotak ini? Mereka menjawab, kepala Husain bin Ali. Pendeta itu bertanya lagi, siapa nama ibunya? Mereka menjawab, Fatimah Az-Zahra. Pendeta itu berkata, celaka kalian atas apa yang telah kalian lakukan. Sungguh benar apa yang diberitahukan para rahib kami, bahwa manakala orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah, dan tidak akan terjadi kecuali ia seorang nabi atau wasih, penerima wasiat. Sekarang aku mohon kepada kalian untuk menyerahkan kepala ini selama 1 jam kepadaku. Setelah itu aku akan kembalikan lagi kepada kalian. Mereka berkata, kami tidak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid agar kami mendapat hadiah darinya. Pendeta itu bertanya, apa hadiahnya? Mereka menjawab, 1 kantong uang berisi 10.000 dirham. Pendeta itu menjawab, aku akan berikan uang sejumlah itu kepada kalian. Kemudian pendeta itu mengambil kantong uang berisi 10 dirham.
Setelah mengambil uang itu, mereka menyerahkan kepala suci Imam Husain alaihissalam kepada pendeta tersebut selama 1 jam. Kemudian pendeta itu membawa kepala suci ke tempat ibadahnya, lalu membasuhnya dengan air bunga dan memberinya wewangian. Setelah itu ia meletakkannya di tempat sujudnya, dan ia pun menangis seraya berkata kepada kepala itu, "Wahai Aba Abdillah, sungguh aku sangat menyesal tidak berada di Karbala hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja engkau bertemu dengan kakekmu, berilah aku kesaksian bahwa telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Akhirnya pendeta itu masuk Islam, begitu pula orang-orang yang bersamanya. Lalu pendeta itu mengembalikan kepala suci Imam Husain alaihissalam. Setelah kejadian itu, sang pendeta keluar dari tempat ibadahnya dan hidup di sebuah pegunungan. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah dan bersikap zuhud hingga dia meninggal dunia. Pasukan Ibnu Ziyad kembali melanjutkan perjalanannya hingga tiba di dekat daerah Syam. Saat itu mereka bermaksud membagikan uang yang diterimanya dari pendeta tadi. Namun mereka mendapati semuanya telah berubah menjadi tanah liat yang di satu sisinya tertulis, "Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Sementara di sisi lainnya tertulis, "Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." Lalu ia membaca ayat, "Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sungguh rugi sekali dunia akhirat." Sebagian ada pihak meriwayatkan kepada kepala suci Imam Husain alaihissalam, "Hai kepala pemimpin alam semesta, aku menyangka engkau bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat, Injil, dan telah diberikan keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu, aku ingin mengenal nama dan sifatmu." Kepala suci itu menjawab, "Akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, akulah orang yang berduka, akulah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman, akulah orang yang dizolimi dengan perang melawan orang durhaka, akulah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, akulah orang yang dicegah untuk mendapatkan air, akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Pendeta itu pun berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi." Kepala suci itu berkata, "Akulah putra Muhammad Mustafa, akulah putra Ali Murtado, akulah putra Fatimah Az-Zahra, akulah putra Khadijah Kubro, akulah putra Urwatul Wusko, akulah syahid Karbala, akulah orang yang terbunuh di Karbala, akulah yang teraniaya di Karbala, akulah yang kehausan di Karbala." Ketika menyaksikan hal ini, murid-murid pendeta itu menangis dan mematahkan tiang salib, lalu mendatangi Imam Ali Zainal Abidin dan berikrar memeluk Islam.